أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, bapak dan ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa melaksanakan salah satu di antara bentuk kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Salah satu di antaranya yaitu salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan memasukkan ke dalam catatan amal kebaikan kita dan menjadi timbangan berat kebaikan kita juga nanti di akhirat. Kemudian kita tidak lupa bersyukur juga kepada Allah atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, karena sesungguhnya kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita yang merupakan salah satu di antara rizki yang kita dapati yaitu kesehatan. Maka kata para ulama, derajat rizki yang paling tinggi yaitu sehat, ya. Jadi Allah berikan kepada kita kesehatan, itulah rizki yang paling tinggi derajatnya. Kemudian wa adnaha al-mal, dan derajat rizki yang paling rendah itu harta. Ternyata harta itu hanya derajat rizki yang paling rendah yang Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang kita lupa, ya, yang paling kita kejar itu rizki yang paling rendah saja, yaitu harta. Padahal kalau Allah berikan, ya, rasa sakit kepada kita, ya, 5 menit atau mungkin 1 jam saja, itu harta yang kita cari-cari akan kita keluarkan demi kesehatan. Bahkan bisa sampai habis dikeluarkan. Maka dari itu benar, ya, sehat itu ternyata sehat wal afiat merupakan derajat rizki yang paling tinggi yang harus kita syukuri dengan cara menggunakannya kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, ya, yaitu untuk ibadah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika diberikan oleh Allah, ya, sakit, tidak diberikan oleh Allah sehat, kita tidak beribadah. Kenapa? Karena ketika sehatnya kita tak mau beribadah. Jangan harap ketika orang yang sehatnya tak mau beribadah, sakitnya dia akan ibadah. Jangan harap ketika masa mudanya tak mau beribadah, masa tuanya mau beribadah. Kenapa? Karena Rasul selalu menasihati kita dengan nasihat iktanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu diantaranya sehatmu sebelum sakit. Karena kata para ulama, orang yang kalau dia sehat dia lupa kepada Allah, jangan harap ketika sakit dia akan ingat kepada Allah. Orang yang lagi sehat dia meninggalkan ibadah, jangan harap ketika sakit dia akan beribadah. Tentunya ya Allah pengen cepet semua datang yang nengok, ya, yang ngejenguk, pukulah di benar yang ibadah mengis cabur mah. Akhirnya ketika sakit tak bisa ibadah, diberikan kesehatan oleh Allah, tak mau beribadah lagi, ternyata hanya ngomong. Maka benar, ya, rata-rata orang yang ketika sehatnya tak mau beribadah, jangan harap ketika sakitnya dia akan beribadah, ya. Banyak orang-orang yang lupa ketika sehat, sakitnya pun Allah lupakan dia untuk ibadah. Kemudian jangan harap ketika masa mudanya malas ibadah, masa tuanya akan giat ibadah. Enggak, ya, kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rata-rata orang yang hidup di atas sesuatu, maka dia meninggal pun di atas sesuatu. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Man asya ala syai'in, ya,
mata alaihi, siapa yang hidup di atas kehidupan tertentu, di atas kehidupan sesuatu di atas kehidupannya, dia hidup ya sesuka dia, maka mati pun dalam keadaan tersebut. Wa man mata alaihi bu'itsa alaihi, ya, wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi, siapa yang matinya dalam keadaan tertentu dibangkitkan pun dalam keadaan itu. Contoh, sepanjang hidupnya dia selalu misalkan maksiat, judi setiap waktunya, maka meninggalnya pun akan dalam keadaan seperti itu kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabuk-mabukan misalkan setiap harinya, maka meninggalnya pun akan dalam keadaan seperti itu sampai dia bertobat. Kalau bertobat Allah berikan husnul khatimah atau mungkin yang lain, ya. Tapi sebelum bertobat dia terus seperti itu, maka meninggal pun dalam keadaan demikian. Banyak pelajaran-pelajaran orang-orang yang masya Allah kehidupannya tertentu. Ada orang yang ugal-ugalan, ada orang yang ya, di jalan-jalanan beledak, meninggal dalam keadaan seperti itu, belum sempat bertobat, belum sempat ibadah, ya. Kemudian banyak juga orang-orang yang pada saat itu meninggal dalam keadaan tertentu, maka dibangkitkan pun dalam keadaan seperti itu. Misal meninggal dalam keadaan mabuk, meninggal dalam keadaan judi, maka dibangkitkan pun dalam keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan lelah, mabuk dan yang lain. Nauzubillahi min dzalik, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, dan semoga kesehatan ini bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga kita bersolat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah memulai dirinya bersolat kepada beliau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memulai dengan dari dirinya, kemudian para malaikat bersolat kepada Nabi SAW. Salawatnya Allah dan para malaikat kepada Nabi yaitu pujiannya terhadap beliau, maka kita puji juga beliau, ya, dengan senantiasa memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita, ya, yang kemarin sudah kita bahas tentang termasuk salah satu di antara usul atau fondasi kesyirikan, yaitu as-sihir, ya. Kemudian kita sudah membahas tentang bagaimana cara membentengi diri dari sihir, ya. Paroni, ya, PR-nya belum, ya, ibu-ibu, ya. Lupa itu apa aja kira-kira. Intinya kalau ingin terhindar dari sihir, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu video yang mana di situ ada tukang sihir dari Turki, perempuan, dia mengatakan yang paling sulit aku sihir itu orang mukmin, orang Islam. Ya, beda dengan orang selain Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu punya satu keyakinan kepada zat yang disebut dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan itu yang membatasi sihirku dengan mereka. Jadi susah kami menyihir mereka, kecuali sebagian orang-orang yang mungkin punya keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kesyirikan tadi. Intinya orang yang berpegang teguh kepada tauhid, kemudian dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, maka syaitan akan takut, bahkan kemudaratan pun tak akan menimpa dia. Ya, karena kenapa? Allah jaga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali-wali bagi orang-orang yang beriman. Kalau Allah sudah menjadi wali-wali orang yang beriman, maka Allah jaga dirinya. Ya, tangannya akan dijaga, pandangannya akan dijaga, kakinya akan dijaga, semuanya akan dijaga, bahkan akan dijaga dari segala keburukan makhluknya. Maka kalau ingin terhindar dari sihir, tidak usah khawatir, kerjakan dan taatlah kepada Allah, Allah akan jaga. Karena Allah akan menjadi wali-wali kita, akan menjadi penjaga-penjaga kita. Siapa yang memusuhi waliku atau siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah, ya, maka ada wali, siapa yang menjadikan musuh dengan wali-waliku atau dengan wali Allah, maka dia telah mengumumkan perang dengan. Maksudnya apa? Kata Allah di sini menandakan bahwasanya wali Allah itu orang yang beriman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang-orang yang beriman dan bertakwa semuanya wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu ada wali umum, ada wali khusus. Rata-rata atau keumuman, ya, kaum muslimin wali Allah yang beriman kepada Allah dan bertakwa
ya, yaitu wali Allah. Jadi siapa wali Allah? Alladzina amanu wattaqau. Wali Allah itu mereka yang beriman dan bertakwa, maka itu wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah, dan termasuk salah satu di antara pondasi kesyirikan yang selanjutnya, yang mana di sini nanti mencakup tentang tabarruk yang dibolehkan atau tabarruk yang tidak dibolehkan. Tabarruk itu ngalah berkah. Tabarrukan biasanya kan dikenal seperti itu, menjadikan sesuatu itu sababan untuk mendapatkan kebaikan. Itu disebut dengan tabarruk. Maka dia termasuk di bawah pondasi kesyirikan yang disebut al-i'tiqadu anna ghairallahi yanfa' wa yadul. Meyakini selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tak boleh meyakini bahwasanya zat makhluk Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Adapun mereka bisa memberikan mudarat itu sabab, ya, hanya sabab yang Allah jadikan dia untuk memudaratkan kita. Ya, pada hakikatnya dia tidak bisa memberikan mudarat, mau itu sihir, mau itu peluh, mau itu apa, mau santet, mau yang lainnya. Kemudian mau apa, syaitan atau mau jin, mau manusia, dia tidak bisa memberikan mudarat kecuali Allah yang mengizinkan mudarat itu datang kepada kita. Maka tak boleh meyakini sesuatu selain Allah itu memberikan manfaat dan mudarat. Bahkan sihir saja disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma hum bidarrina illa biidznillah. Tidaklah sihir itu melukai manusia, memudaratkan manusia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Walaupun sudah datang ke kita disebabkan karena fulan, itu sudah menjadi ketentuan Allah untuk didapatkan oleh kita. Makanya kata Rasulullah SAW, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpamu dari keburukan tidak akan meleset darimu, karena sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, kalau Allah belum menentukannya, nggak akan sampai mudarat itu ke kita. Kumpul manusia, ayo kita mudaratkan dia, ya, entah dengan apa saja dimudaratkan. Kalau Allah belum mengizinkan, tidak akan sampai ke kita. Tapi satu orang memberikan mudarat, kalau Allah sudah mengizinkan, tidak akan meleset dari kita. Wa ma yukhti'aka lam yakun yusibah. Dan apa yang meleset darimu nggak bakal menimpamu. Maksudnya kemudaratan apa saja yang nggak nyampe ke kamu, yang bukan untukmu, berarti pokoknya alhamdulillah gara-gara iya dong cincin yo kurang selamat nih. Gara-gara sabuk misalkan orang selamat, gara-gara ini gara-gara orang selamat misalkan. Tidak, semua itu boleh jadi Allah belum menentukan kemudaratan itu untuk kita. Makanya apa yang tidak menimpamu berarti tidak akan sampai kepadamu. Jadi bukan salah, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan. Tapi boleh jadi Allah belum menentukannya untuk kita. Jadi tak boleh meyakini sesuatu selain Allah itu memberikan manfaat dan mudarat, ya, karena manfaat dan mudarat hanya Allah yang memberikannya. Maka apa contohnya di masyarakat kita atau di kaum muslimin pada umumnya? Ini terjadi bukan hanya di zaman kita, di zaman dahulu pun sudah terjadi. Makanya datanglah apa yang namanya kesyirikan. Kesyirikan itu awal munculnya bukan di zaman kita. Ini mah ada di zaman kita syirik lagi enggak. Syirik itu berada di zaman dahulu. Diutusnya Nabi itu salah satu diantaranya untuk menyingkirkan yang namanya kesyirikan. Jadi bukan perkara baru, bukan. Ya, bukan perkara baru. Maka kata para ulama, jumlatun ma yu'taqadu fihi min dunillahi anwa'un minha. Salah satu diantara perkara yang diyakini selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat, yang pertama al-halaqah. Al-halaqah itu sebuah lingkaran yang dipakai oleh manusia, entah di tangannya atau di lehernya atau di kakinya atau di sekujur tubuhnya. Ya, entah kalung, gelang ataupun yang lainnya, punya keyakinan di situ bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka ini tidak boleh. Yang kedua, at-tamaim. Tamaim itu artinya jamak daripada tamimah. Tamimah itu artinya jimat. Jimat-jimat disimpan di rumahnya, disimpan di dompetnya, ya, disimpan di mana? Kendaraannya, disimpan di depan rumahnya, di depan kamarnya, di belakang rumahnya. Pokoknya disimpan di mana? Di warungnya, ya. Di pokoknya tempat-tempat yang kira-kira dia menginginkan manfaat di situ. Itu namanya jimat, ya. Maka kita pernah datang ke satu tempat yang mana tempat itu memang ya biasa, sering sekali datang orang yang mengaku katanya bisa memberikan manfaatnya, tolong beli, ya. Jadi ada jimat katanya dibeli, ya, bisa panglaris katanya, ya.
Akhirnya apa? Tolong tanam di mana? Di depan toko, ya, tanam di depan rokok, ya, minyak wangi atau yang lainnya, biasanya seperti itu, ya. Kemudian apa? Diyakini oleh yang beli itu tadi. Padahal kalau secara logika saja, kalau seandainya ini benar penglaris, kenapa dia jualan? Ya, kenapa dia harus keliling dan belinya dari tukang keliling lagi? Kenapa nggak nunggu di rumah saja nanti kalau memang itu benar penglaris datang? Ya, itu secara logika saja. Tapi terkadang tadi, ya, banyak manusia percaya aja karena mungkin yang ngomongnya gitu dengan nada yang luar biasa, ya, retorika dan logika ibu, masya Allah. Ya, akhirnya kaolo, bahasa kitanya mah kaolo gitu. Padahal kalau logika, waduh, itulah kalau misalkan datang ke orang-orang yang benar tauhidnya, non bapak keliling gitu atau musbedi mah jualan, ya, ulah keliling payung kayak dari penglaris malah dibikin kapula. Alhamdulillah pulang manggus laris loba nu datang deket jalan dia, gitu ya. Kan gitu. Jadi jangan sampai demikian. Contohnya tadi apa? Tamaim, ya, warruqo wasyirkiyah atau jampi-jampi yang syirik, ya. Ada nanti insyaallah. Wat tabarruk bil asjar, bahkan tabarruk dengan asjar, tabarruk bil ahjar, tabarruk dengan pohon, tabarruk dengan batu, tabarruk dengan sesuatu selain itu pun termasuk itu salah satu diantara meminta manfaat dan mudarat kepada selain Allah dan termasuk kesyirikan. Insya Allah nanti kita satu-satu bahas. Yang pertama tadi halqah. Apa itu halqah? Halqah itu yang qit'atun mustadiratun minal hadid, sesuatu yang melingkar yang terbuat daripada hadid, besi. Au zahab, atau dari emas, au fiddah atau perak, au nuhas atau mungkin lempengan atau apa, besi-besi timah, au nahwa dzalik atau selainnya. Kemudian apa? Qad kanatil arabu fi jahiliyah tu'alliquha lidaf'id dar. Jahiliyah, orang-orang jahiliyah terdahulu, orang Quraisy itu menyimpan sesuatu atau membuat sesuatu itu untuk menghilangkan keburukan. Disimpan, dikalungkan di rumahnya lingkaran terbuat dari batu atau emas. Untuk apa? Supaya tidak datang bala, supaya tidak datang keburukan. Kemudian disimpan di leher mereka supaya tidak kena penyakit. Disimpan di tangan mereka supaya tidak kena penyakit. Ya, bahkan ada dalam satu riwayat Rasulullah melihat seorang laki-laki yang memakai gelang. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, mahana, ya, apa ini? Kemudian dia mengatakan, hadhihi al-wahina. Ini sesuatu yang bisa mencegah dari penyakit, supaya saya nggak sakit-sakit. Buku mah sakit-sakitan baik, ya. Jadi kalau sakit-sakitan dipakai gelang itu, dipakai apa? Di lehernya atau di perutnya, di apanya? Dipakai itu gelang. Kemudian kata Rasul, nah, ya, ibu-ibu tahu mungkin ya. Maka apa kata Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul mengatakan, inza'ha fa innaha la taziduka ila wahna. Lepaskan itu gelang yang kau punya keyakinan bisa mencegah dari keburukan dan dari penyakit. Justru itu yang menambah penyakit kepada. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Sesungguhnya kalau engkau meninggal, gelang itu masih nempel di di tanganmu, engkau tak akan beruntung selamanya. Maksudnya menandakan di sini tanbih, bahwasanya Allah, Rasul melarang bahwasanya tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala, sekalipun gelang yang kita yakini itu. Maka tidak boleh, ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hadza la yajuzu min adillati syar'iyyah, dan ini tidak boleh karena yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Kalau engkau, ya, atau kalau ditanya kepada kalian siapa yang menciptakan Allah, wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka manusia siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban mereka satu, Allah. Yakin, ini tauhid. Dia yakin yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurin hal hunna kashifatun lahum. Katakan wahai Muhammad, mereka yang meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, katakan kepada mereka yang mereka sembah selain Allah, yang mereka sekutukan selain Allah, yang mereka punya keyakinan kepada selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat, katakan, bisa enggak menghilangkan keburukan kalau Allah sudah menetapkan keburukan untuknya? Ya, hal hunna kashifatu dzurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatun rahmah. Coba kalau misalkan Allah menginginkan keburukan dari seseorang, bisa nggak menghindarkan keburukan itu?
Atau mungkin Allah ingin menahan rahmatnya tidak turun, bisa nggak dia memberikan rahmat itu? Atau ketika Allah sudah memberikan rahmat kepada orang, bisa nggak nahannya? Coba katakan wahai Muhammad, ya, kepada mereka, kul hasbiyallah, katakan cukuplah Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, ya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilin. Lalu bagaimana tawakal kepada Allah? Sekalipun katanya kita dimudaratkan karena si fulan, kita dimudaratkan karena ini, kita dimudaratkan karena ini, tawakal kepada Allah. Ada makhluk yang menyelakai kita, tawakal kepada Allah ketika sudah celaka, ya. Kemudian misalkan kita ketabrak orang, ya, tawakal kepada Allah. Nah, Allah yang berikan manfaat dan mudarat, kita harus ketabrak hari ini. Jadi nggak terlalu menyalahkan ke orang, ya. Tawakal kepada Allah, ini semua datangnya dari Engkau ya Allah, maka aku berdoa kepadamu, tawakal tu alaih, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Seperti itu. Kenapa? Sebab, ya, karena sesuatu yang datang memudaratkan dan memberikan manfaat kepada kita itu hanyalah sabab, ya, hanya sebab saja, bukan zat yang memberikan manfaat dan mudarat, ya. Jadi tadi salah satu di antara keyakinan orang yang jahiliyah, orang-orang terdahulu, orang-orang jahiliyah kaum musyrikin punya keyakinan kalung-kalung ditempel di badannya, di rumahnya itu bisa menjadikan selamat. Bahkan zaman dahulu jahiliyah itu sendal digantung di tembok depan rumah. Bahkan sampai sekarang pun masih ada itu namanya. Ya, masih ada. Di sebagian keyakinan orang-orang kaum musyrikin, orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab itu masih ada. Jadi ditempel itu sendal di depan rumahnya, digantung. Sendal sabelah, ya, digantung. Lain jualan lagi. Bisa pasang teman, sabelah. Di samping rumahnya itu masih ada. Kami pernah melihatnya itu. Awalnya kita nggak tahu itu ngapain sendal di situ. Ternyata di zaman jahiliyah benar ada namanya ni'an atau ne'la. Sendal itu yang digantungkan di rumah, punya keyakinan menghindarkan dari keburukan atau bala. Sendal. Ya, di kita mah kadang ada lagi juga. Bahkan yang sekarang mah ada itu tulisan-tulisan Arab yang nggak kebaca oleh kita pun. Nggak tahu, suruh baca mah nggak tahu. Tempel katanya di depan rumah. Ada kan itu dijual juga 1000-an fotokopian ini. Itu ada tempel di depan rumah. Ya, masih banyak. Baik. Jadi kemudian walubsul halaq, memakai gelang-gelang itu ada dua keadaan. Keadaan yang bisa menyebabkan syirik besar dan keadaan yang bisa menyebabkan syirik kecil. Kalau misalkan dia meyakini ini menyariat doang, kita meyakin kesembuhan dari Allah, bala dari Allah, maka termasuk syirik kecil. Dia menggantungkan kalung di rumah atau di depan kamar atau di depan rumah atau di badan, ya ini mah nyariat baik. Ya, supaya terhindar dari apa? Terhindar dari keburukan. Maka kata para ulama, ini termasuk kesyirikan, syirik kecil. Kenapa? Yaj'alahu sababan ma laisa sabab, menjadikan sebab yang bukan sebab. Ya. Jadi kalau misalkan menjadikan sebab yang bukan sebab dari Al-Qur'an, ya, sesuai dalil syar'i, maka ini disebut syirik kecil. Yakinnya tetap kepada Allah, tapi dia meyakini itu bisa menjadi sebab, ya, menghilangkan kemudaratan, tapi tidak dijadikan sebab oleh syariat. Maka itu syirik kecil. Tapi kalau meyakini, ya, orang amuh gelang kieu orang mah sedih, mudarat ih. Alhamdulillah usai dibawa ya. Ya, jadi moal aya nu ngadeukeutan urang. Amun aya ieu sieun jalma kabeh. Bahkan jin ke sieun misalkan. Pokoknya mah keburukan ge moal datang. Amun aya gelang, amun aya cincin, amun aya kalung, amun aya ieu. Maka itu termasuk syirik besar karena meyakini zatnya, ya, barang itu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Urang teu moal naon ieu serisi. Maka amun jalma geus bergantung kana eta, Allah gantungkan sandarannya kana eta. Amun teu mau eta sedih bae. Amun teu mau eta khawatir bae. Waduh, teu mau gelang nih, waduh kumaha. Waduh sieun nih, waduh kumaha bahaya ya bahaya. Jadi kekhawatiran akan diberikan oleh Allah kepadanya karena bergantung kepada barang tersebut. Ya. Maka hati-hati. Apa dalilnya kata Rasulullah? Man tawakkala ala syai'in wukila ilaihi. Siapa yang bertawakal kepada sesuatu, maka Allah sandarkan kepadanya. Jadi kalau ada sandaran enak, sandarannya nggak ada udah resah gelisah. Tapi kalau dia bersandar kepada Allah, Allah hayyun la yamut, Allah itu hidup tak akan pernah mati.
maka kita akan selalu aman dan tenang. Allah cukupkan kepada kita. Maka kalau berkeyakinan halaqah atau kalung-kalung atau gantungan apa saja itu hanya sebab syariat, maka syirik kecil karena menjadikan sebab yang bukan sebab. Tapi kalau misalkan meyakini itu yang bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat, syirik besar. Yang kedua, tamaim. Tamaim itu namanya apa? Jimat. Jimat ini tidak boleh, ya. Jimat ini tidak boleh. Apa itu jimat? Wa hiya ma yu'allaqu 'ala al-unuq wa ghairiha. Dan jimat itu juga kadang dipakai di mana? Di leher. Min ta'awudzat, bahkan dari perlindungan. Ya, tulisan perlindungan au kharzat, atau mungkin dari kalung-kalung yang terbuat dari apa namanya? Itu tuh yang biasanya di laut itu kerang-kerang pakai kalung, au idham, atau yang kalung terbuat daripada tulang, ya, au jil, ya, li ajli lijil di naf'i lijal di an-naf'i au daf'id dar, untuk mendapatkan manfaat, ya, dan menjauhkan mudarat. Itu biasanya orang-orang jahiliyah memakai demikian, ya. Dan ini termasuk kesyirikan, ya. Kenapa? Karena dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat dan menghilangkan kemudaratan, ya. Kemudian apa? Innar ruqa wat tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampe-jampe dan dan jimat-jimat, bahkan tiwalah. Tiwalah itu pelet kita mah, supaya menjadikan laki-laki suka ke perempuan, perempuan suka ke laki-laki. Ya, istri suka ke suaminya, suaminya suka kepada istri. Karena zaman dahulu itu kadang ada laki-laki suami nggak cinta kepada istri. Jadi nikah tapi nggak cinta. Ya, akhirnya bagaimana caranya istri suami saya suka cinta ke saya? Akhirnya pakailah jampe-jampe yang disebut tiwalah. Ya, anak-anak asihan. Ya. Dan itu termasuk kesyirikan, tidak boleh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu bagaimana boleh tidak kalau kita menggantungkan jimat yang tulisannya Al-Quran? Maka ulama mengatakan tak boleh, ya. Lebih kepada saddud dara'i, lebih kepada apa? Membatasi atau memutus kepada kesyirikan, ya, atau yang disebut dengan apa? Mengobat, mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Ya, ibu-ibu gitu. Hai, tenang. Baik, kemudian ada faedah mengatakan la yajuzu ta'liqul Qur'an listishfa'i li arba'ati wujuh. Tak boleh menggantungkan Al-Qur'an untuk pengobatan, ya, karena empat keadaan atau empat keadaan atau empat sebab. Yang pertama, umumun nahi an ta'liqut tamaim. Karena di sini masuk keumuman dalil bahwasanya tak boleh kita menggantungkan jimat-jimat, mau itu dari tulisan biasa, tulisan Arab biasa atau tulisan Al-Qur'an. Ya, wala mukhassasun lil umum, maka tidak ada kekhususan untuk yang umum kecuali datang dalil yang membolehkan itu. Yang kedua, annal istishfa'u bil Qur'an warada ala sifatil muayyanah. Kesembuhan atau mencari kesembuhan dari Al-Qur'an itu tertera dengan cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Maksudnya cara mencari kesembuhan dari Al-Quran itu sudah ditentukan caranya. Ada sifat-sifat tertentu. Bagaimana caranya? Wahiyal qiraah, dengan cara membacanya, ya. Alal maridu fala tujawaz, kepada yang sakit dan tak boleh melampaui itu. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari kesembuhan, benar Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa? Obat, sebagai obat. Maka syifa itu maknanya apa? Penyembuh. Tapi penyembuhnya lahir dan batin, ya, sesuatu yang ada dalam hati. Makanya kata Allah, fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit, dan salah satu di antara obatnya bukan dengan obat dokter, ya, bukan dengan obat paramek, bodrek dan yang lainnya, bukan, tapi obat hati, yaitu Al-Quran, syifa. Makanya Allah menulisnya syifa. Syifa itu obat. Ada lagi makna syifa, obat dalam bahasa Arab namanya dawa. Maka kata para ulama, dawa itu sesuatu untuk mengobati fisik luar, tapi kalau syifa obat dalam dan luar, yaitu Al-Quran, ya. Jadi yang kedua tadi apa alasannya?
yaitu Al-Quran tidak dijadikan jimat, ditempel, ditulis, ditempelin misalkan di depan rumah, ditulis, ditempelin di mana ada tulisan itu, ada tuh yang hitam itu biasanya dipakai film apa namanya, yang ada hitamnya itu ya tahu kan, ada hitam tuh ada tulisannya di situ ya, Allahu la ilaha. Maka kata para ulama tidak boleh melebihi daripada bacaan untuk mencari istiswa, untuk mencari kesembuhan ya, atau mungkin ditempelin di sini di jidatnya, siga pampir deh ya, ada tulisan untuk sembuh ditempelin di sini misalkan, tidak boleh juga dibaca. Tidak boleh lebih daripada itu kalau tidak ada dalilnya. Kemudian yang ketiga, alasannya kenapa tak boleh menjadikan jimat atau Al-Quran sebagai jimat untuk kesembuhan, ditempelkan, ditaklih, ditempel-tempel. Annahu idza ulqa fala budda an yumtahana al-mu'allaq bihamlihi ma'a fi hadhihi qada'il hamil. Maka kalau misalkan dipasang di badan, dibawa di gelang, ditulis bahasa Arab atau lain, maka kalau kita mau qada'il hajah harus dilepas setiap hari. Dan kalau dibawa terus tidak dilepas, penghinaan kepada apa? Kepada Al-Quran tak boleh. Rasulullah saja ketika mau qada'il hajah dilepas cincinnya yang bertuliskan Allah wa Rasul Muhammad, Allah wa Rasul Muhammad. Dilepaskan karena ada kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan yang ketiga, saddul lidzari'ah, dan ini pencegahan khawatir akan timbul kesyirikan, menjadikan sesuatu yang bukan sabab sebagai sebab yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka ini tidak boleh. Yang selanjutnya termasuk sesuatu yang bisa atau meyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat, yaitu ruqyah, jampe-jampe. Ingat, ruqyah itu artinya jampe-jampe. Jadi jampe-jampe itu ada dua, ada jampe-jampe yang dibolehkan, ada jampe-jampe yang tidak dibolehkan. Jampe-jampe yang dibolehkan, ruqyah syar'iyah namanya yang dibolehkan, yaitu hiya kullu ruqyatin tawaffarat fiha syurut al-atiyah. Setiap ruqyah yang ada syarat yang sudah ditetapkan. Jadi syarat yang sudah ditentukan. Pertama syaratnya alla ya'taqid annaha tanfa'u lidzati dunallah. Bahwasanya ruqyah itu tidak diyakini bisa memberikan manfaat secara totalitas. Bahwasanya yang memberikan kesembuhan, memberikan manfaat itu tetap Allah, bukan bacaannya. Amun dibaca ke orang cager mana? Tidak boleh. Buhay kau Ustaz pulang cager ada kata mak, tak boleh. Itu bisa mengandung kesyirikan. Apalagi yang membacanya meyakini kalau dibaca ku saya cager. Ulah kan lain ku saya cager ku saya. Nyampaikan misal tidak boleh. Ya. Jadi tidak meyakini ruqyah itu menyembuhkan. Dia meyakini itu hanya sabab yang dibolehkan. Hanya meyakini sabab yang dibolehkan memberikan kesembuhan. Ya, tidak boleh meyakini itu yang bisa memberikan manfaat secara keseluruhan. Yang kedua, alla takunu bima yukhalifu syari' kama idza kanat mutadamminah du'a ghairillah. Tidak boleh menyelisih syariat. Kalau ada doa-doa, tak boleh doa kepada selain Allah. Ya Syekh fulan, ya fulan, ya jin fulan, ya jin fulan, enggak boleh. Minta kepada jin, minta bantuan kepada jin, atau minta tolong kepada selain itu, maka tidak boleh. Karena ada yang minta tolong ke jin, misalkan jin ifrit, jin ini tolong sembuhkan dia misalkan dalam ruqyah, enggak boleh. Ya. Karena apa? Karena tetap minta tolong kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. Itu doa. Tidak boleh ada doa-doa selain itu. Ya, yang tidak mengandung di situ kesyirikan, tak boleh. Syarat yang ketiga, takuna mafhuman ma'luman, dan bacaannya jelas. Jadi enggak apa yang dibaca enggak jelas. Tapi kalau dia baca jelas Al-Quran, mau itu surat Qul, Al-Fatihah doang, enggak apa-apa. Yang penting bacanya jelas. Ini mah ngegerieng. Baca naon bisa ditanya ke orang keur maca Al-Quran, atuh teu naon sih dikeraskeun urang hayang ngadenge misalnya. Ulah ngagerak gitu. Ya. Maka tidak boleh. Ya, syaratnya tadi, pertama tak boleh meyakini bahwasanya itu memberikan kesembuhan, memberikan manfaat secara zatnya. Yang kedua, tidak boleh dengan doa-doa selain Allah, minta kepada selain Allah, kepada jin dan yang lainnya. Dan yang ketiga, mafhum maklum. Ya, bacaannya bisa difahami dan kita tahu bacaan itu. Akan ada yang bisa difahami tapi nggak maklum. Kita nggak meyakini ada ya bawang merah bawang putih, paham atau bawang merah bawang putih, tapi jadi doa bawang merah bawang putih cabai burung kabar disebutkan cuy misalkan kan jelas etamanya mafhum ya nama bacaannya mah, tapi
Nah, tidak maklum masa ia dibaca kieu geura makul, nah sakurang mah henteu nyambung, nek nyambungkeun macan eta nek nyambel. Ya, misal gitu ya. Jadi contohnya itu. Jadi eta nu dibolehkeun. Jadi dengan membaca Al-Qur'an atau berdoa dengan hadis boleh ruqyah syar'iyyah. Ruqyah ghairu syar'iyyah yaitu apa? Ruqyah yang tadi tidak mengandung syarat yang di atas. Jadi minta tolong nakana jin, minta tolong nakana naon bae, ya. Maka ini tidak boleh, ya. Dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas, tawassulat, bahkan tawassul yang tidak disyariatkan di situ dipakai, ya. Kemudian wal alfat tawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal dan yang lainnya, ya, dengan lafaz-lafaz bid'ah, perkara yang tidak disyariatkan yang disebut dengan perkara bid'ah, misalkan yang menyebutkan minta tolong ke ini dan ke itu, ini juga tidak boleh, ya. Kemudian yang keempat terakhir, salah satu di antara meyakini selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat yaitu at-tabarruk bil asjar wa bil ahjar wa nahwiha, yaitu bertabarruk, ya, nyari sebab, ya, minta kebaikan atau minta barokah kepada sesuatu yang tidak dijadikan sebab. Di zaman jahiliyah terdahulu, ya, orang-orang Quraisy jahiliyah terdahulu, mereka sering mengkeramatkan sesuatu, menjadikan tempat itu, menjadikan batu atau menjadikan pohon sebagai sesuatu yang bisa menjadikan sebab untuk mengambil keberkahan. Ya, jadi itu orang-orang terdahulu demikian. Orang-orang jahiliyah, bahkan di zaman Nabi pun para sahabat ada sebagian yang minta demikian. Ya Rasulullah, di dalam sebuah riwayatnya ketika perang Hunain, ya, ketika mereka mau perang Hunain setelah Fathul Makkah, Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Abi Waqid Al-Laythi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain wa nahnu fi ahdi dan kami pada saat itu masih dalam keadaan baru masuk Islam. Jadi nggak jauh daripada kesyirikan dan kekufuran. Baru dibuka Mekah, Fathul Mekah, ditaklukkan, semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan di situ keyakinan orang-orang Quraisy masih ada, belum hilang semuanya. Kemudian lewatlah famarra bi syajaratil lil musyrikina yuqalu lahu dzatul anwar. Kemudian pada saat itu para sahabat melewati satu tempat yang mana di situ ada pohon besar disebut dzatul anwar. Dan para sahabat ketika masih jahiliyah, mereka sering menggantungkan senjata-senjata mereka, alat-alat perang mereka sebagai tabarruk untuk mencari keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Ketika melewati itu yu'alliquna alaihim aslihatahum, mereka menggantung-gantungkan itu senjata mereka untuk berperang dan yang lain supaya mendapatkan kemenangan dalam berperang. Kita tabarruk dulu, mengkeramatkan sesuatu, batu, ya, pohon atau tempat-tempat itu masih ada di zaman jahiliyah terdahulu, sampai sekarang pun masih ada. Kemudian kata para sahabat, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzatul anwat kama lahum dzatul anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami satu tempat di mana kami bisa menjadikan itu sebab untuk mencari keberkahan, tabarruk, mencari kebaikan di situ, untuk menggantungkan alat-alat senjata perang kami sebagaimana mereka orang-orang musyrik terdahulu punya tempat itu. Kaum Bani Israel mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, kami kan punya Allah nih, punya Tuhan, tapi kami kalau menyembah nggak lihat Allah itu gimana gitu. Coba sih jadikan Tuhan yang bisa kami sembah, ya, jadikan Tuhan yang bisa kami sembah. Kenapa? Karena kami ingin menyembah supaya ada kerasa kayak gitu, ada Tuhannya, ada bentuknya. Jadikan kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Bani Israel, apa ilah mereka? Baqarah, ya, sapi, anak sapi yang dijadikan oleh Samiri, disembah oleh mereka, ya. Maka jadikan kami sesembahan selain Allah itu. Maka ucapan kalian ini sebagaimana ucapan Musa. Kenapa nggak dijadikan seperti mereka tuh, orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah dulu menjadikan pohon ini sebagai keramat, jadi ngambil berkah di sini, nyimpan barang-barang senjata mereka. Kami juga pengen, wahai Rasulullah, ya, untuk tabarruk dan untuk menjadikan syafaat wasilah kepada Allah, mencari syafaat, mendekatkan diri kepada Allah. Maka apa? Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi latarkabunna sunana man kana qablakum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, sesungguhnya kalian nanti akan mengikuti sunnah-sunnah mereka, sekalipun harus masuk ke liang ke liang dob. Dob itu kadal
gurun, ya, biawak gurun, lubangnya kecil tapi dalamnya gede, muat ke dia. Sekalipun itu ke lubang kecil, engkau akan masuk ke dalamnya. Sama seperti ini, engkau akan menjadikannya, ya, dan mengikuti sunnah-sunnah mereka, sunnah buruk mereka, yang menjadikan sesuatu itu sembahan supaya kerasa di sini itu bisa tabarukan, di sini itu bisa apa, ngalah berkah, di sini itu bisa ini. Jadi jadikan keramat banyak sekarang kan? Ya, ada kuburan yang dianggapnya di sini ramai didatangi, dijadikan keramat. Ada kuburan keramat, ada pohon keramat, ada tempat keramat. Masya Allah banyak. Ya, dan itu ternyata kejadian di perkara jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu terdahulu seperti itu. Ya, maka tabaruk tidak boleh, ya, kepada sesuatu yang tidak disyariatkan. Jadi tabaruk itu ada dua, tabaruk yang dibolehkan, tabaruk yang tak boleh. Tabaruk itu artinya apa? Ngalah berkah, mencari kebaikan, mencari keberkahan. Itu arana tabaruk. Diuk di mana? Di masjid. Neangan keberkahan lain, neangan kebaikan. Nah, itu arana tabaruk. Ya, kumaha caranya tabaruk di masjid? Ya, diusap-usap ke tempat imam, diusap-usap tah lantaina, diusap-usap tah tembokna, atau diusap-usap tiangna. Kumaha ibu-ibu, bapak-bapak neangan tabaruk, neangan keberkahan di masjid? Memperbanyak iktikaf, kemudian memperbanyak sholat, ya, kemudian membaca Al-Quran di dalamnya, ya, sholat tahiyatul masjid dan yang lainnya, ya. Maka tabarruk yang dibolehkan ada dua tabarruk. Tabarruk masyru', tabarruk yang dibolehkan ada 4 jenis. Jenis yang pertama tabarruk bil Qur'anil Karim. Tabarruk dengan Al-Quran, boleh atau tidak? Boleh. Dengan cara apa tabarruk dengan Quran? Diciuman tah, digantungkan, ditenden di senta tah, ya, ditenden di lomari tah, atau ditenden di imah kita, ditempel, dipajang di hareup kamar. Lah, ternyata tabarruk dengan Al-Quran yakunu bitilawatihi. Ada 4, bahkan ada 5. Tabarruk dengan Al-Quran pertama dengan membacanya, kedua dengan beramal, ya, apa yang ada di dalamnya, ketiga dengan mentadaburi ayatnya, keempat dengan apa? Mengajarkannya, dan yang kelima dengan mendengarnya. Tabarruk dari Al-Quran, ya. Jadi bukan dicium-cium, dikir-kir. Dek tabarukan lagi dengan Al-Quran, dicium-cium kir. Lah, ya. Dibaca, ya. Dibaca, ditadaburi, diamalkan, itu tabaruk dengan Al-Quran. Dan kitab Al-Quran, kenapa boleh? Dalilnya apa? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakah. Ini Al-Quran diturunkan berkah. Ya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan fattabi'uh. Dan ini adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, berkah, ikuti. Maka keberkahan dari Al-Quran itu dengan mengikuti dan beramal apa yang ada di dalam Al-Quran. Satu. Yang kedua, tabaruk bil amakin. Tabaruk dengan tempat, boleh. Tempat mana? Apakah tempat keramat? Apakah kuburan keramat? Apakah batu yang ditempatkan keramat? Apakah di pulau yang misalkan ada di situ sesuatu keramat? Atau apa? Nah, maka tempat yang dibolehkan untuk bertabaruk di situ apa? Tabaruk bi Baitil Haram, bertabaruk di Masjidil Haram, di Mekah, karena banyak kebaikan di dalamnya. Bagaimana caranya? Bukan dengan mengusap-usap Ka'bahnya, bukan dengan mengusap-usap tiangnya. Bahkan Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, "Lau annani la ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk." Kalau seandainya aku tak melihat Rasul menciummu, wahai Hajar Aswad, ma qabbaltuk, aku tak akan menciummu. Fa innaki hajar la tanfa wa la tadur, karena engkau itu batu, enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Masya Allah. Hajar Aswad ini makan, waduh, berlebihan teh hayang gitu. Ya, perebutnya sampai patonjok-tonjok dan yang lain. Padahal tadi kalau aku tak melihat Rasul mencium, aku tak ingin mencium karena engkau batu tak memberikan manfaat dan mudarat. Dia tabaruknya. Jadi tabaruk di Masjidil Haram itu bukan mencium-cium Ka'bahnya, ngambil-ngambil kiswahnya itu tutupnya. Ini makan ada cenanya, ya. Orang Indonesia atau orang mana aja motong ininya. Kiswahnya itu pakai bau gunting, dipotong di situ cenanya. Allah alam benar tidaknya, ya. Tapi kejadian aja banyak. Kemudian diusap-usap Ka'bahnya tah. Tapi apa? Dengan cara apa? Bikasratis shalah, dengan memperbanyak salat dan sesuatu yang disyariatkan di dalamnya. Ya, apa? Safa wal Marwah, ya, umrah di dalamnya, tawaf di dalamnya, itu yang dibolehkan di situ.
Tabarruk dengan Masjidin Nabawi, bukan dengan mengusap-ngusap masjidnya, bukan dengan mengusap-ngusap tembok masjidnya, bukan mengusap-ngusap kuburan nabinya, bukan mengusap-ngusap kubah kelambu nabinya, bukan. Kan banyak orang-orang datang ke kuburan nabi itu lewat di ininya, oh yuk diusap-usap sampai yang lain. Nggak boleh. Tabarruk itu dengan memperbanyak salawat di dalamnya juga. Karena kenapa kata Rasulullah, salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan salat di tempat lain, itu keberkahannya. Ya. Kemudian tabarruk di Masjidil Aqsa karena semuanya apa? Berkah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulaha au haulahu. Yang kami berkahi sekitarnya, Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tabarruk yang kedua dengan tempat, ya. Tabarruk dengan masjid, apa yang kita ambil di situ. Ya, jadi nggak boleh tabarruk dengan tempat-tempat yang tidak disyariatkan itu. Tabarruk di keramat, diuk, betawaf didinya, iktikaf didinya. Sapoe-saputi nengan naon? Tabarruk, sarua keramat mengkeramatkan, maka tidak boleh. Ya. Kemudian tabarruk dengan waktu. Tabarruk dengan waktu boleh. Gimana tabarruk dengan waktu? Bukan berarti wah, iya kurang neangan tabaruk yuk kumaha, kurang lempang nangket tos dohor bae, lempang na tos asar bae, lempang na iya. Jadi nganggap bisa mere manfaat dan mudarat waktu. Ulah lempang wancik ieu teu hade maneh misalkan. Bukan itu tabaruk dengan waktu. Tabaruk dengan waktu itu maksudnya apa? Sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Misalkan tabaruk dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan berkah, bulan Ayamul Asyr Dzulhijjah, kemudian Yaumul Asyura, apalagi banyak, ya. Itu yang ketiga dengan waktu. Dan yang terakhir tabarruk dengan orang-orang soleh. Banyak kesalahan. Nyari berkah dengan kebaikan dari orang soleh seperti apa caranya? Ingat, ahaduhuma, caranya yang pertama dengan zatnya, dengan badannya, dan tidaklah mencari berkah dari badan manusia orang soleh kecuali hanya satu orang. Siapa itu? Rasulullah SAW, Nabi kita. Ya, wahiyal barakatul lati ja'alallahu fi ajsadil anbiya, yaitu di jasadnya para nabi dan rasul. Faman tamasha biha au akhadha sya'raha hasalat lahu barakah. Siapa yang mengusap badannya dapat kebaikan darinya. Siapa yang mendapatkan rambutnya dapat kebaikan darinya. Kemudian apa? Li'anna Allah ja'ala ajsamahu mubarakan, karena Allah menjadikan berkah kepada tubuh-tubuh nabi dan rasul. Kemudian apa? Anna sahabah, bahkan sahabat pada saat itu kalau misalkan mereka sedang berwudu ya tabarrakun, ya, mencari berkah daripada badannya Nabi, daripada keringatnya Nabi SAW, ya, bahkan sampai berebutan, ya, pas senggol-senggol. Wa hadza khasun bil anbiya'i war rusul, dan ini khusus bagi para nabi dan rasul, tidak boleh kepada yang lain. Maksudnya apa? Tak boleh kita mencari berkah kepada kiai, ustadz, syekh dan yang lainnya. Wah, dicium-cium, di punten, dijilatan misalkan keringatnya. Orang Syiah demikian. Orang Syiah itu sampai kuburan orang solehnya itu menurut mereka diambil, dibawa ke rumah berkah katanya. Nauzubillah, ya. Nah, bahkan kotorannya pun berkah. Itu kiainya. Ya, makanya ngambil tabaruk dengan itu bukan dengan dicium-cium dan segalanya. Bahkan ada sebagian negara itu sujud kepada syekhnya, naudzubillah. Maka bagaimana cara mengambil keberkahan dari orang soleh selain Nabi dan Rasul? Bukan dengan jasadnya. Ya, lalu bagaimana? Sekalipun boleh mencium tangannya boleh, tapi bukan untuk mencari berkah, tapi untuk apa? Menghormati sebagaimana adat istiadat masyarakat setempat kita. Kalau kencangan itu adat kita, ya, karena termasuk apa? Adat istiadat, tidak menyelisih syar'i, boleh saja. Ya, tapi kalau sampai menyelisih syar'i, tabarukan dicium bolak-balik segala nonton, biar apa kali? Ya, tabaruk katanya. Ini tidak boleh. Siapa kita? Kita bukan manusia seperti Rasul yang maksum dari dosa. Banyak dosa, ya, dan tidak ada dalil yang menyebutkan tubuh kita berkah. Ya, penuh keberkahan kecuali Nabi SAW. Lalu bagaimana caranya? Disebut barakatu amalin, mencari berkah dari amalannya. Dengan cara apa? Wahya barakatu ja'alallahu fi mu'minin, dan itu dijadikan keberkahan kepada seluruh kaum muslimin.
Wahya raji'atun ilal iman, dan itu kembali kepada keimanannya. Keberkahan itu kembali kepada iman mukmin masing-masing. Dan cara mengambil tabarruk dengan orang soleh yakunu bitolabid doa minhum. Pertama, dengan cara minta doanya, doakan kita semoga Allah berikan keberkahan kepada kami. Boleh, silahkan minta doanya, tapi jangan pernah tinggalkan doa sendiri untuk diri kita. Karena doa adalah ibadah. Itu tabarruk yang pertama dengan orang soleh. Yang kedua, tabarruk dengan ahlu ilmi dengan cara apa? Mengambil ilmunya dan beramal dengan ilmu tersebut. Ya, jadi tidak boleh bertabarruk dengan keringatnya, tidak boleh tabarruk dengan mengusap-ngusapnya, tak boleh tabarruk dengan apa lagi? Dengan apa yang dijadikan keramat menurut dia. Walaupun punten, ya, ada mungkin seorang alim yang dianggap alim misalkan mengkeramatkan sesuatu, tabarruk di sana misalkan, nggak boleh. Di zaman Umar ada pohon yang disebut dengan syajarah bai'atur ridwan, ya, tubayyi'una tahta syajarah. Ketika para sahabat berbaiat di bawah pohon, ya, diberikan ketenangan oleh Allah ketika mau umrah atau haji. Di situ para sahabat diberikan kesusahan. Silahkan berbaiat kepadaku siapa yang mau berbaiat, siap, ya, menolong mengikuti Nabi baik susah ataupun senang. Ternyata para sahabat di situ banyak berbaiat, dan pohon itu dijadikan keramat oleh para sahabat, ya, dijadikan tempat khawatir Umar akan dijadikan ladang kesyirikan, dipotonglah pohon tersebut oleh Umar. Masya Allah, Umar itu kuat akidah, sebab menuju kesyirikan dipotong oleh dia, ya, yaitu syajarah yang di mana di situ pernah Rasulullah berbaiat, ya, atau dibaiat oleh para sahabat untuk diikuti, ya, suka ataupun senang. Jadi itulah yang tidak boleh yang dibolehkan dalam tabarruk, yaitu tabarruk bil amal. Ya, boleh beramal kita dengan amal, ya, dengan doanya orang soleh, mengambil ilmunya, adab, pelajaran akhlaknya, adabnya diamalkan oleh kita. Itu yang dibolehkan tabarruk dari orang soleh, dari orang yang berilmu, bukan mengusap-usapnya, bukan yang lainnya. Ya, waliyadu billah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benar keimanan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita daripada perkara-perkara yang menyerumuskan kita kepada kesyirikan. Tabarruk dibolehkan, ya, yang penting ada sebab, ada syariatnya. Ya, tabarruk tidak boleh itu ketika menjadikan sebab yang bukan sebab. Bahkan tabarruk bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Syirik kecil kalau menjadikan sebab yang bukan sebab, syirik besar ketika menjadikan itu adalah sebab utamanya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak boleh. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.